Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Para ikhwan, akhwat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, patut senantiasa kita bersyukur pada Allah atas limpahan nikmatnya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau akhlakul karimah. Mudah-mudahan tiap-tiap langkah kita dalam hidup ini tercatat di sisi Allah sebagai amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat, pada ta'lim pada malam hari ini kita insyaallah akan bahas beberapa ayat dari surah Ali Imran, tepatnya dimulai dari ayat 169 insyaallah hingga ayat 175. Ayat-ayat ini masih terkait dengan peristiwa peperangan Uhud yang terjadi pada sekitar tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah SAW bersama para sahabat yang disebut dengan kaum muhajirin, sahabat-sahabat yang berasal dari kota Makkah, berhijrah ke Yathrib yang kemudian bernama kota Madinah. Baiklah para ikhwan, dimulai dari ayat 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Artinya, dan janganlah kamu mengira, janganlah kamu menyangka bahwasanya mereka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah dalam peperangan amwata, mereka mati atau meninggal dunia. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Akan tetapi bahkan mereka itu tetap hidup di sisi Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diberi rizki atau mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
sebagian dari sahabat-sahabat pada saat itu, yang tentu keimanan mereka dalam keadaan terganggu, ya, dalam keadaan mungkin mengalami penurunan sebagian, demi melihat keadaan dari sebagian para sahabat yang berada dalam pasukan yang telah dibina oleh Rasulullah SAW mengalami kekalahan dalam perang Uhud itu, dan sebagian di antara mereka adalah syahid atau meninggal dalam peperangan tersebut. Lantas tentunya hati bagi sebagian para sahabat teruji mereka, dan tentu dari ayat ini sudah ada yang menyangka bahwasanya orang-orang yang meninggal dalam keadaan berperang atau syahid itu jadi meninggal sebagaimana meninggalnya orang-orang biasa. Maka ayat ini memberikan jawaban tegas agar kembali keimanan naik atau meningkat lagi keimanan para sahabat, memacu lagi semangat untuk berjihad di jalan Allah SWT atau berperang di jalan Allah SWT, manakala nanti ada amar atau perintah dari Rasulullah SAW yang didasari oleh adanya keinginan dari orang-orang musyrikin untuk memerangi muslimin. Maka jelas para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ayat ini memberikan jawaban bahwa orang-orang yang syahid itu ternyata mereka tetap hidup di sisi Allah, di sisi Rabb mereka, dan mereka itu mendapatkan rizki. Yang dimaksudkan rizki di sini tentunya adalah sebagaimana yang mereka peroleh dikala manusia itu masih hidup, ya. Dan bahkan tentu rizki yang lebih baik yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, mereka akan peroleh rizki yang mulia. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita meningkat kepada ayat 170. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wala hum yahzanun. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karena Allah, ya, disebabkan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ini bagian pertama daripada ayat 170 ini. Jadi pertama, mereka orang-orang yang syahid tadi itu merasa sangat bergembira dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka setelah mereka syahid itu. Kemudian dan mereka pula bersenang hati atau bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tertinggal di belakang mereka, yang belum menyusul mereka. Artinya bergembira dengan adanya sahabat-sahabat yang akan mengikuti perang di kemudian hari, dan mereka syahid pula sebagaimana mereka. Mereka juga akan meninggal di jalan Allah sebagai syuhada. Itu yang kegembiraan kedua daripada para sahabat yang sudah gugur, yang sudah menjadi syuhada,
pada perang-perang sebelumnya, khusus pada perang Uhud ini. Lebih dari itu, yang ketiga, alla khaufun alaihim walahum yahzanun, bahwasanya tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Artinya orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, orang-orang yang meninggal sebagai syuhada ketika berperang melawan orang-orang kafir, mereka itu tidak ada kekhawatiran dalam diri mereka terhadap yang terjadi, terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap diri mereka tentunya. Dan mereka pun tidak merasa bersedih hati terhadap apa yang melanda mereka, yang menimpa mereka. Tentu bagi kita sebagai saudara-saudaranya atau sahabat pada saat itu yang hidup, tentu merasakan akan kedukaan, misalkan merasakan kesedihan kehilangan saudara-saudaranya yang syahid itu. Ternyata beda dengan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang mengalaminya sebagai syuhada itu ternyata. Jadi kalau orang yang hidup memandang orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, itu masih ada rasa duka cita, ya, merasa sedih ya. Tapi justru mereka atau beliau-beliau yang syahid itu, mereka justru tidak merasa bersedih hati, tidak merasa duka. Kemudian ayat yang berikutnya para ikhwan, ayat yang ke-171. Yastabshiruna bina'matin minallahi wa fadli wa anna allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Yastabshiruna bina'matin minallahi wa fadli. Mereka bergirang hati, mereka merasa senang dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah nikmat dan karunia yang dirasakan oleh mereka sebagai balasan, sebagai imbalan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka sesudah terjadi kematian karena peperangan tadi. Itu yang tentu dimaksud oleh ayat ini. Jadi adanya kegembiraan yang dirasakan oleh para syuhada dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman itu. Jadi ini tidak diragukan lagi bahwasanya apa yang digambarkan pada ayat yang ke-169 secara berurutan 170, 171 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan akan adanya kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai penghormatan yang disematkan kepada para mujahid fi sabilillah itu, dan sampai pada titik tertinggi, yaitu bukan hanya mereka berjihad saja dengan jiwa dan harta mereka, bahkan mereka sudah masuk dalam ranah sebagai syuhada. Siapakah mereka ini yang mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ini? Ayat berikutnya Allah SWT menjelaskan,
alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh, yaitu mereka orang-orang yang tetap mengistijabah, artinya mentaati, mematuhi akan perintah daripada Allah dan perintah Rasulnya setelah mereka mendapatkan luka, ya, mendapatkan luka di dalam peperangan Uhud itu maksudnya. Karena apa para ikhwan dan akhwat rahimakumullah? Lazimnya orang-orang yang mendapatkan kesulitan dalam kehidupan, apalagi terluka parah setelah mendapatkan goresan pedang dari lawan atau musuh, banyak terbersit di dalam hati manusia, ya, yang tentu yang menurun keimanan mereka. Jadi ini mereka akan merosot dari keimanan mereka yang full tadi itu. Kemudian karena adanya luka, mereka apabila diamanatkan, apabila mendapatkan perintah Rasul untuk melaksanakan hal-hal yang sifatnya masuk dalam kategori kewajiban bagi para sahabat itu, mereka justru tetap setia, tetap taat, patuh kepada apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Justru setelah mendapatkan luka-luka dari peperangan Uhud itu. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Kemudian penggalan daripada ayat ini, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Maksudnya orang-orang yang berbuat kebaikan secara keseluruhan tentunya, tidak lagi terbatas kepada mereka orang-orang yang tadi sudah memberikan sumbangsi terbesar di dalam kelangsungan daripada kehidupan kaum muslimin yang memperjuangkan tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala, melainkan secara keseluruhan orang-orang yang berbuat kebaikan, kesolehan di antara mereka dan yang bertakwa ada mendapatkan pahala yang sangat besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan akan apa yang dilakukan oleh para kaum muslimin dan muslimat. Andil mereka di dalam melaksanakan, menegakkan agama Islam ini. Demikian pula dengan generasi-generasi sudahnya, mudah-mudahan dalam hal ini termasuk generasi akhir seperti halnya kita ini, Allah SWT tetap menilai, memberikan pahala terbaik bagi kita apabila sungguh-sungguh ingin berbuat seperti yang digambarkan ahsanu tadi, lilladzina ahsanu, orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, bukan hanya minhum saja jadinya, tetapi termasuk daripada umat Rasulullah SAW di kemudian hari hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga dengan wattaqau, dan mereka orang-orang yang senantiasa bertakwa. Di akhir ayat, wattaqau ajrun azim, orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Kemudian selanjutnya pada ayat yang ke-173, orang yang disebutkan tadi, orang yang berbuat baik, kemudian orang-orang yang selalu bertakwa dalam hidup mereka itu dijelaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alladzina qala lahumun nas. Jadi mereka tadi itu orang yang punya kriteria yang baik, orang-orang yang selalu berbuat baik dalam keadaan mereka beriman dan mereka senantiasa bertakwa tadi, yaitu mereka pun mendapatkan ucapan dari manusia, yakni ucapan yang menakut-nakuti dari kalangan orang-orang munafik, dari kalangan orang-orang musyrikin dan sekutu-sekutu mereka. Apa kata mereka kepada saudara-saudara kita ini, para sahabat Rasulullah SAW? Innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya manusia telah berkumpul. Ya. Sungguhnya manusia dalam hal ini di dalam tafsir disebutkan orang-orang kafir musyrikin Quraisy. Mereka sudah berkumpul, artinya mereka sudah membentuk satu kekuatan untuk dapat memerangi kaum muslimin, memerangi orang-orang beriman di Madinah itu. Itu kabar yang diviralkan lah, katakanlah istilah sekarang ini, oleh manusia, orang-orang munafik saling membantu dengan saudara-saudara mereka, orang-orang kafir dan musyrikin yang lain. Fahsyauhum, oleh karena itu hendaklah kamu takut pada mereka. Kalau istilah kita sekarang ini, hati-hati ya. Pokoknya kalian ini bakal dimusnahkan, bakal dihabisi oleh pasukan yang kuat itu. Ini biasa kabar atau berita di blow up sedemikian rupa sehingga menurut mereka bahwa orang-orang beriman itu akan gentar apabila mendapatkan berita-berita yang dibuat yang bikin takut orang-orang beriman. Akan tapi berbeda hasil apa yang mereka cita-citakan ternyata gagal total. Ya. Fazadahum imana, ternyata jawabannya adalah maka makin bertambah iman mereka, para sahabat itu, para ikhwan. Jadi diancam, ibaratnya dibuat berita yang heboh, yang menakutkan, justru makin berani, makin meningkat keimanannya. Ya. Subhanallah ya, ini tentu hal yang harus ditiru dan diteladani oleh umat sekarang ini tentang semangat perjuangan itu. Ditambah dengan waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan mereka pun berkata, cukuplah bagi kami Allah yang menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Jadi ini pernyataan yang sekaligus memberikan jawaban yang bahasa kita menohok kepada si pembawa berita. Ibaratnya tidak perlu kita takut dengan mereka. Toh Allah Subhanahu wa taala sebagai yang maha kuasa yang akan memberikan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan perlindungan. Jadi hilanglah rasa takut dari diri orang beriman, dan kecewa beratlah dari pihak-pihak munafikun, pihak musyrikin, pihak orang-orang kafir mendengarkan jawaban dan sikap orang-orang yang beriman yang sedemikian
bertambah keimanan mereka itu. Kita lanjutkan ayat yang ke-174 para ikhwan. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Jadi ini ayat-ayat Allah SWT memberikan support kembali, memberikan penyemangat ya, berlipat-lipat kali ganda kepada orang-orang yang tadi sudah terkalahkan oleh musuh mereka karena kesalahan dari sebagian tentunya dari para sahabat karena kurang mematuhi apa yang dikomandokan oleh Rasulullah SAW pada waktu itu. Ya. Kemudian kita lanjutkan ayatnya. Lam yamsashum su. Mereka tidak mendapatkan bencana apa-apa. Jadi di dalam mereka berkeimanan yang teguh tadi para ikhwan, mereka pun tidak mendapatkan bencana ya, berduka cita yang berlebih-lebihan lah katakanlah. Dan juga apabila mendapatkan yang namanya hembusan-hembusan ucapan-ucapan yang miring, ucapan-ucapan yang berusaha mendiskreditkan orang-orang beriman itu, mereka tidak ada pengaruh apa-apa. Ya. Jadi disebutkan di situ, lam yamsashum su wattaba'u ridwanallah, karena mereka selalu mengikuti keridhaan Allah. Apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan orang-orang yang beriman itu tentu adalah mentaati segala apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini terhimpun dalam satu kata, yaitu takwa. Jadi takwa ini adalah imtitsalul awamiri wajtinabun nawahi. Melaksanakan segala apa yang diperintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang Allah. Itu Allah sudah tentu akan ridho kepada segenap hambanya apabila melaksanakan hal demikian. Kemudian wallahu dzu fadlin azim, dan Allah mempunyai karunia yang amat besar. Jadi karunia Allah Subhanahu wa taala adalah karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan balasan-balasan atas kebaikan kaum muslimin, para sahabat Rasulullah SAW yang gugur, yang syahid di perang Uhud, kemudian memberikan rizki bagi mereka dan juga bagi sahabat-sahabat yang masih meneruskan perjuangan di belakangnya dan menjadi orang-orang yang dinanti oleh sahabat-sahabat yang sudah syahid untuk menyusul mereka juga sebagai syahid pula. Kemudian ayat yang terakhir, ayat 175. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Hanya saja atau sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan auliya'ah, kawan-kawan mereka itu. Jadi orang-orang yang disebutkan tadi pada ayat sebelumnya yang menyebarkan berita bahwasanya orang-orang musyrikin Makkah sudah berkumpul, sudah membangun pasukan yang kuat dan seterusnya, itu adalah ternyata Allah menyebut mereka itu sebagai
para syaitan-syaitan dan teman-teman mereka. Jadi setan yang ada yang membawa berita ke Madinah juga membawa berita tentang teman-teman mereka, yaitu setan yang orang-orang musyrikin Quraisy, begitu maksudnya. Maka di ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang beriman, fala takhafuhum wa khafun. Maka oleh sebab itu janganlah takut kepada mereka itu, dan takutilah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, jika kalian itu benar-benar orang beriman. Jadi prinsip hidup dari orang-orang yang beriman, apalagi yang namanya para sahabat Rasulullah SAW, tidak akan takut dengan berbagai macam ancaman, tidak akan takut dengan berbagai macam tantangan dalam perjuangannya. Mereka hanya takut pada Allah Subhanahu wa taala yang selalu meridhoi mereka, yang selalu memberikan limpahan kenikmatan dalam hidup mereka dengan melaksanakan syariat Islam yang benar. Ini adalah merupakan wujud merasakan kenikmatan yang sangat besar para ikhwan akhwat rahimakumullah. Karena kalimat-kalimat yang disebutkan pada ayat lain bahwa Allah menyempurnakan kenikmatannya kepada orang-orang yang beriman itu adalah dengan mereka itu senantiasa melaksanakan syariat Islam, syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridhoi, yang Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwa akan mencurahkan kenikmatan bagi mereka yang sungguh-sungguh melaksanakan al-Islam ini, ditambah lagi dengan nikmat yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran kita di dunia ini, akan betapa maha luas karunia Allah dengan balasan yang sempurna di akhirat nanti. Jadi demikianlah para ikhwan, apa-apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ta'lim malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk melaksanakan amal-amal yang saleh dan senantiasa memelihara dan menjaga keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Ala afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.